Teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah, bersama titian ilmu. Allahu Akbar. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini Mr. Ogi akan menjelaskan video pembelajaran pendidikan agama Islam pelajaran 2 surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas. Teman-teman bisa lihat di halaman 11 ya. Nah yang pertama kita akan mempelajari tentang surah Al-Fatihah ya. Yang pertama kita akan belajar melafalkan surah Al-Fatihah terlebih dahulu. Nah surah Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat ya. Dan surah Al-Fatihah itu diturunkannya di kota Makkah. Maka surah Al-Fatihah disebut juga dengan surah Makkiyah. Dan surat Al-Fatihah adalah surah pembuka dalam Al-Quran atau biasa disebut dengan Ummul Quran ya. Teman-teman dengarkan Mister ya, cara melafalkan surah Al-Fatihah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, teman-teman, setelah surah Al-Fatihah kita lanjutkan kepada surah Al-Ikhlas. Ya. Nah, surah Al-Ikhlas ini dia lebih sedikit. Surah Al-Ikhlas ini terdiri dari 4 ayat, ya. Mister yakin teman-teman juga sudah hafal surah Al-Ikhlas. Nah, surah Al-Ikhlas ini sama dengan surat Al-Fatihah, sama-sama diturunkan di kota Mekah dan sama-sama disebut dengan surah Makkiyah. Nah, sekarang kita akan melafalkan surah Al-Ikhlas ya teman-teman. Memperhatikan Mister membaca surah Al-Ikhlas ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu adalah surah Al-Ikhlas dan surah Al-Fatihah. Nah, teman-teman, yang berikutnya adalah pesan yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas. Nah, sebenarnya banyak pesan yang terkandung dalam surah Al-Fatihah ini, tapi di sini dicontohkan hanya 3 ya. Yang pertama, ya, kita dianjurkan setiap ingin memulai pekerjaan yang baik dengan cara membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim dan diakhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Misalkan teman-teman mau belajar di rumah buka buku, ketika buka buku baca bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika sudah selesai ingin menutup buku maka ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin ya. Lalu berikutnya pesan yang terkandung dalam surat Al-Fatihah yaitu anjuran bersyukur kepada Allah ya. Anjuran bersyukur kepada Allah. Lalu berikutnya perintah berdoa kepada Allah agar diberi kebaikan dan petunjuk yang lurus. Ya. Itu adalah 3 pesan yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah. Nah, yang berikutnya pesan yang terkandung di dalam surah Al-Ikhlas. Ya.
Banyak juga yang terkandung di dalam surah Al-Ikhlas, tapi di sini hanya disebutkan 3 juga. Yang pertama, meyakini bahwa Allah Maha Esa. Lalu berikutnya, meyakini bahwa Allah Tuhan yang hak disembah. Ya. Lalu yang terakhir, perintah berdoa dan memohonan pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena surah Al-Ikhlas ini memang disebut dengan surah yang mempelajari tentang keesaan Allah, ya. Jadi teman-teman, itu adalah pesan yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas, ya.